Di sini bisa dilihat aku banyak bekas jerawatnya, apakah bisa nutup? Terus di sini juga dibilang kalau dia tahan sampai 12 jam. Gak ada sama sekali bekasnya. Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau review produk dari Azura yang katanya ini tuh produk lokal tapi kualitasnya bagus banget. Ini tuh harganya juga affordable, jadi aku penasaran buat coba ini produk. Dan kebetulan aku ini belum pakai complexion, aku cuma pakai moisturizer sama pakai sunscreen aja. Jadi aku emang mau langsung coba ini produk dan pengen tahu juga coverage sama ketahanannya. Di sini bisa dilihat aku banyak bekas jerawatnya, apakah bisa nutup? Terus di sini juga dibilang kalau dia tahan sampai 12 jam. Tapi aku bakal review nggak sampai 12 jam penuh, mungkin sampai 6 jam lah ya. Karena 12 jamnya itu benar-benar yang hampir subuh. Jadi produk Azura ini punya 3 shade, ada nomor 1, 2, sama 3. Yang aku pilih itu yang nomor 2 sama 3, natural dan ivory. Kenapa nomor satunya nggak sekalian aku beli? Karena itu tuh warnanya pink undertone banget, dimana pasti udah nggak bakal cocok sama kulit aku. Jadi aku coba yang nomor 2 itu yang natural undertone, sama nomor 3 ivory ini buat yellow undertone. Nah, ini kita ngebahas dulu untuk packagingnya. Ini packagingnya itu warnanya kayak gini. Gak tau kenapa ini ingetin aku sama produknya Mob Beauty Tasya Farasya. Ini tuh kayak ada pelanginya gitu kan. Dia tuh kayak pearl gitu. Terus kalau untuk si produknya sendiri, ini tuh lebih kayak ke mutiara aja gitu. Kalau di kamera kelihatannya ini putih banget, tapi aslinya ini jauh lebih luxury lagi. Ini tuh kayak ada pearlnya, terus dilapisin sama kayak akrilik bening gitu. Gak kelihatan sih kalau harganya 30 ribuan, apalagi kalau emang bagus bakalan jadi andalan aku banget. Azura ini tuh nggak sepenuhnya produk lokal sih menurutku, karena di sini juga ditulis under license dari Lion Corporation, dari Lion Jepang. Terus di sini juga diproduksinya oleh PT Lion Wings. Karena keraguan ini aku sempat nanya ke customer service-nya Azura, tapi mereka bilang berkali-kali kalau ini memang produk lokal, tapi ada kerjasama sama Lion Jepang sebagai produsen, karena katanya Azura selain ada di Indonesia dikirim juga ke berbagai negara lainnya. Ini bakal aku bacain dulu klaimnya itu seperti apa. Di sini tulisannya ada all day matte finish, kemudian with Amazonian clay NHA SPF 21 PA++. Wah, jadi ini bedaknya udah ada SPF-nya juga, terus mengandung HA. Jadi dia juga udah ada skincare-nya. HA itu terkenal untuk melembabkan kulit. Kalau Amazonian clay kayaknya itu lebih ke apa ya? Ke tekstur dari si bedaknya ini deh. Di sini juga ditulisin perpaduan bedak dan foundation yang bertekstur ringan dan lembut, mampu menyamarkan garis halus, pori-pori, dan kerutan, sehingga menghasilkan tampilan akhir matte dan make up natural. Mengandung Amazonian clay and hyaluronic acid, berfungsi sebagai oil control untuk meminimalkan kilau minyak di kulit wajah. Terus di sini cara pakainya, sapukan dengan spons kering untuk tampilan alami dan spons basah untuk hasil lebih menutup dan tahan lama. Wah, ini jelas ya, dia jadi bisa pakai spons kering sama spons basah. Ini produk yang ivory. Seperti biasa di sini ada plastik pelindungnya lagi. Warnanya ini kuning banget. Terus ini yang natural. Kalau dibandingin ini memang beda banget sih. Tuh lihat, ini yang ivory, ini yang natural. Dan gak kebayang aku ivory-nya aja seterang ini, apalagi yang nomor satunya ya. Aku jadi bingung juga ya, kayaknya sih cocoknya lebih ke yang natural, tapi kalau misalkan mau tampilannya lebih cerah bisa pakai yang ivory. Dan seperti biasa aku bakal coba sebelah-sebelah biar lebih afdol ya. Nanti sebelah kiri ini aku pakai yang natural, yang sebelah kanan aku bakal pakai yang ivory. Ini udah ada sponsnya dan bakal aku coba pakai spons kering. Dan ternyata di sini itu kacanya ada plastik pelindungnya lagi, makanya ini burem. Biasanya nggak nyampe sedetail ini. Ini gila sih, produk murah, packagingnya bagus banget. Nah, ini aku bakal pakai sebelah kiri yang natural.
Ini lumayan nge-cover, tapi nggak yang ketutup banget gitu, masih ada kelihatan. Bakal aku selesain dulu ini, coba pakai yang kering, terus mungkin nextnya bakal aku basahin. Ini yang natural, warnanya bener-bener masuk sama warna kulit aku. Nah ini bisa dilihat coveragenya kayak gini, dan aku bakal basahin sponsnya apakah dia bisa jadi full coverage atau enggak. Sorry ya guys kalau agak berisik hujan, karena memang di sini lagi musim hujan. Nah ini aku tuh pakai sponsnya yang dibasahin, tapi tuh harus basahnya benar-benar lembab gitu loh. Harus ditunggu atau dipakein kapas, jangan yang benar-benar basah. Ini hasilnya jadi lebih rata daripada sebelumnya. Aku udah coba sebenarnya, tapi kayak gagal gitu. Sebelumnya aku coba kering, itu tuh kurang nge-cover. Terus aku basahin sponsnya, tapi kayaknya terlalu basah dan jadi kayak dempul gitu. Dan ini aku apply ulang. Nah bisa dilihat ini bekas-bekas jerawat aku lumayan nge-cover. Menurutku ini oke banget sih. Soalnya ini tuh aku bekas jerawatnya yang udah mulai hitam dan mengering gitu. Emang biasanya agak susah buat bener-bener full coverage kecuali pakai foundation. Tapi untuk coverage bedak seperti ini tuh oke banget. Dan warna natural tuh benar-benar warnanya nyatu ya. Tapi memang sedikit lebih gelap dari warna asli kulitku tuh. Dan hasilnya aku lihat benar-benar matte. Sebelah sini udah selesai pakai natural, aku bakal lanjut sebelah sini pakai yang ivory. Nah ini yang ivory sih menurutku cocok banget di kulit yang kuning langsat. Tapi kayaknya di aku masih keterangan. Nah kayak gini coveragenya. Ini menurutku lumayan banget. Kalau kemerahan itu udah benar-benar ketutup, tapi kalau yang bekas-bekas hitam itu ini masih kelihatan. Nah yang ivory ini efeknya brightening banget. Aku sih ngerasa kalau di kulitku lebih cocok yang ivory karena di sini kelihatan nih kulitku kuning. Lebih apa ya? Lebih kelihatan lebih cerah dibanding yang natural ini. Ini agak sedikit lebih gelap. Ini bener-bener kuning, ini yang bener-bener neutral. Jadi aku aslinya tuh muka aku beda sebelah-sebelah. Tapi ini kayaknya bagus banget kalau misalkan base-nya tuh pakai natural, terus di bawah mata nih buat highlightnya bisa pakai yang warna ivory. Karena kalau pakai yang natural aja, ya aku sendiri tuh lebih kegelapan. Ini bakal aku tunjukin realnya. Ini coveragenya itu masih ada bekas-bekas jerawatnya. Cuma kalau aku pribadi sih yang ngelihat dari hasilnya, kalau yang natural ini bisa banget dipakai buat sehari-hari kayak di rumah gitu, karena ini tuh lebih jatuhnya lebih apa ya, kayak second skin kita gitu warnanya kalau di kulitku. Tapi kalau yang ini, yang ivory ini tuh kayak cocok lebih ke hangout karena dia lebih bright, lebih bikin cakep gitu, muka kita jadi lebih bersinar. Cuman memang kelihatan banget make upnya. Kelihatan gak sih dia bener-bener kuning, dan lihat di sini tuh perbedaan warnanya. Jadi ini walaupun tulisannya nomor 3, seolah-olah kan nomor 3 tuh paling gelap ya, tapi enggak loh, ini terang loh. Jadi saranku buat teman-teman yang kulitnya sawo matang gitu, lebih cocok pakai natural aja. Nomor 1 itu udah nggak mungkin, dia bakalan terang banget. Nomor 3 ya low undertone tapi juga terang. Nah nomor 2 ini lebih gelap, jadi paling gelap nomor 2. Tapi aku bakal uji ketahanannya nggak dalam kondisi muka aku beda warna gini, karena aku juga mau ada keluar. Ini warnanya bakal aku samain. Nah ini aku udah selesai dandan. Akhirnya ini aku pilih yang warna ivory karena warnanya lebih bright, dan kalau udah didandanin gitu pakai blush on dan segala macemnya nggak kelihatan terlalu terang. Terus aku ngerasa rada lama juga dia ada oksidasi walaupun sedikit ya, nggak yang sampai menggelap banget. Sama tanganku juga nggak beda jauh. Oke, ini sekarang itu jam 4 sore. Nanti aku akan update ya kira-kira jam 10 malam kali ya. Pokoknya nanti aku akan balik lagi setelah beberapa jam dan akan aku kasih tahu bagaimana ketahanannya dari produksi Azura ini.
Dan gimana kalau kena air wudhu, kalau kena keringat, apakah dia akan luntur atau enggak. Sebelumnya aku bakal coba dulu pakai masker ya. Nah ini maskernya masih bersih. Gak ada sama sekali bekasnya. Tapi kan itu aku cuma asal nempel ya. Kemungkinan sih kalau misalkan mukaku lagi berkeringat atau basah, kemungkinan pasti akan ada yang nempel di masker ini. Tapi kalau cuma pakai sebentar kayak tadi itu benar-benar matte banget, ini gak ada yang nempel ke sini. Nah ini sekarang udah jam 12 malam, jadi udah 8 jam. Dan bisa dilihat ini tuh masih awet banget. Walaupun mukaku udah kilang minyak dan sedikit ada creasing ya. Tuh di sini. Tapi ini tuh masih oke banget gitu loh. Creasingnya tuh kayak creasing pakai foundation. Soalnya dia nggak yang benar-benar bubar jalan gitu, masih benar-benar stay. Dan creasingnya tuh karena kena masker, terus udah aku bawa tidur, udah keringetan parah. Tadi tuh aku habis keliling komplek juga kan, habis trika, habis masak, dan ini tuh masih terbilang oke banget. Kalau kalian yang kerjanya mungkin cuma di ruangan ber-AC gitu nggak keringetan, menurutku ini sih bisa banget sih tahan sampai 12 jam. Dan aku suka banget, dia juga nggak gitu oxidize. Tuh warnanya tuh malah jadi kayak nyesuaiin sama warna kulit aku. Awalnya kan dia tuh kayak keterangan ya, terus lama-lama tuh benar-benar yang kuning langsat tuh sama dengan bagian leher aku. Mungkin kalau pakai yang natural kayaknya jatuhnya akan lebih gelap dari aku. Dan aku suka banget sama produk ini. Menurutku ini produk itu worth to buy banget. Bayangin harganya murah banget. Awalnya kan aku review maskernya tuh benar-benar masih kering gitu kan, nggak ada nempel gitu, nggak transfer ke masker. Tapi kalau misalkan kena air, muka kalian lagi keringetan atau mulai berminyak, pasti bakalan nempel ke masker. Nah ini masker yang udah aku pakai. Tadi sih aku cuma pakai setengah jam keluar, tapi ini udah lumayan nempel. Tuh udah transfer. Ini coveragenya kayak foundation, dan aku gak sabar pengen coba cushionnya juga karena aku udah jatuh cinta sama two way cake-nya. Buat kalian yang mau tahu, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau misalkan aku update produk ini. Menurut aku produksi Azura ini tuh worth to buy banget. Harganya cuma 30 ribuan guys, murah banget, bahkan bisa beli semua warnanya kalau kalian juga bingung. Tapi aku juga pengen beli semua warna, tapi yang nomor 1 itu udah pasti nggak akan kepake, jadi aku nggak beli, takutnya mubazir. Warnanya juga menurutku mau yang natural atau yang ivory bakalan kepake juga di aku. Yang natural tapi itu agak sedikit gelap, aslinya sedikit banget agak gelap, jadi pas dipakai ke muka tuh kalau realnya itu kelihatan dia sedikit lebih gelap. Kalau yang ivory dia sedikit lebih terang. Jadi emang gak ada yang bener-bener pas sama warna kulit aku. Tapi aku prefer pakai yang lebih terang karena ini ada sedikit oksidasi juga. Untuk coveragenya menurutku ini sesuai dengan klaimnya, medium to full. Walaupun dia nggak nutup bekas jerawatku ya, tapi ini tuh bisa termaafkan karena kenapa? Bekas jerawatku itu yang lagi kering gitu loh, emang susah, harus pakai produk pelembab dulu buat bikin lembab baru si bedaknya bisa nempel. Tapi kalau kemerahan itu emang nutup sempurna. Aku akan review untuk cushionnya karena ini aku two-way cake-nya aja udah puas banget sama hasilnya. Dan cushionnya kalau kata Kak Rachel Goddard aku lihat itu full coverage. Jadi aku pengen tahu nih bekas jerawatku bakal ketutup nggak sama itu cushion. Dan cushionnya tuh harganya 90 ribuan. Segitu aja reviewnya. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.